Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang 5 faktor pendidikan kepanduan. Baiklah, di sini saya pemateri pertama akan membahas tentang yang pertama itu ada dasar pendidikan kepanduan, yang kedua ada tujuan pendidikan kepanduan, dan yang ketiga ada tentang anak didik. Nah, tentang dasar pendidikan kepanduan. Pendidikan kepanduan merupakan suatu proses pendidikan dalam bentuk kognitif dan psikomotorik yang menyenangkan bagi anak-anak dan pemuda di bawah tanggung jawab orang dewasa yang dilakukan di luar lingkungan sekolah dan keluarga. Oleh karena itu, kegiatan pramuka diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Nah, pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pendidikan non-formal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengabdian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan negara. Nah, pendidikan kepramukaan merupakan proses belajar mandiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya, meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik secara individu maupun anggota masyarakat, dan merupakan proses pembinaan dan pengembangan potensi kaum muda agar menjadi warga negara yang berkualitas. Tujuan pendidikan kepramukaan bagiannya tak terpisahkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan hidup bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi, kemerdekaan, keadilan sosial. Nah, yang pertama itu gerakan pramuka bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda-pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip. Yang kedua ada dasar metodik pendidikan kepanduan yang pelaksanaan disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia. Yang ketiga diharapkan pramuka menjadi manusia kepribadian dan berwatak luhur sehingga tinggi mental, moral, budi, pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya. Berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Nah, yang kedua ada kecakapan hidup sebagai kader bangsa dan menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, jasmani yang sehat dan kuat, kepedulian terhadap lingkungan hidup. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang anak didik. Anak didik yaitu peserta didik yang terdapat dalam proses pendidikan. Nah, dalam kegiatan kepramukaan, peserta didik yang mengikuti kegiatan digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, dalam setiap golongan peserta didik akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Adapun sebutan untuk golongan siaga adalah barung, golongan penggalang adalah regu, golongan penegak adalah sangga. Untuk pandega tidak ada ketentuan, hanya saja sering disebut RK. Dan dalam kelompok tersebut terdapat pimpinan yang disebut pindrum, yaitu siaga, pindru itu penggalang, dan pita itu penegak. Nah, pimpinan tersebut bertugas untuk mengkoordinir kelompok tersebut. Baiklah, itulah penyampaian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Lensi. Kepada Lensi, saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Lensi Herlina. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang 5 faktor pendidikan kepanduan. Sebagaimana yang telah dijelaskan teman saya tadi ada 3, kemudian di sini saya akan menambahkan yang 4, yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebab sebagaimanapun bila berbicara tentang lembaga pendidikan sebagai wadah berlangsungnya pendidikan, maka tentunya akan menyangkut masalah lingkungan di mana pendidikan tersebut dilaksanakan. Ketiga lembaga tersebut dituntut melakukan kerjasama di antara mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan saling tertopangnya kegiatan sama secara mandiri atau bersama-sama. Hal ini sesuai dengan ketetapan MPR nomor 4 1978, yaitu pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, adapun faktor yang kelima yaitu bahan-bahan pendidikan. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, baik berupa bahan tertulis seperti handout, buku, modul, lembar kerja, brosur, leaflet, wildcard, maupun bahan tidak tertulis seperti video, film, VCD, radio, kaset, CD interaktif berbasis komputer dan internet. Bahan ajar dalam bentuk tertulis berupa materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, itulah tadi beberapa faktor pendidikan kepanduan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.